sudah menggumpal, jadi harus cepat-cepat ditindak, dioperasi. Jika tidak dilakukan operasi atau dilakukan tindakan segera ya bisa fatal, akibatnya bisa kematian. Kedua adalah pasien bisa menyebabkan kecacatan atau kelumpuhan atau menyebabkan gangguan fungsi otak lainnya. Ya, setelah dilakukan operasi yang berjalan lancar, pasien dirawat di ICU. Selama di ICU, kita pacu untuk bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala dengan bantuan fisioterapi. Sebelum fisioterapi, bagian saya yang kiri itu nggak bisa bergerak sama sekali, hampir kayak mau lumpuh gitu, sama sekali nggak bisa gerak. Kaki aja ngangkat susah, nggak bisa ngangkat, tangan aja susah, nggak bisa ngangkat. Mau sujud aja udah nggak bisa. Setelah di fisioterapi, alhamdulillah udah ada perkembangan, udah bisa mandiri sekarang. Sekarang alhamdulillah udah bisa ngangkat, udah bisa, tangannya udah bisa gerak, udah bisa jalan, alhamdulillah. Udah ke kamar mandi bisa mandiri, pokoknya mandi udah bisa sendiri, ke belakang udah bisa sendiri. Nah, terima kasih untuk Dokter Andre yang selalu memantau kondisi saya untuk perkembangan saya, sudah membantu selama setahun lebih. Pasien sudah bisa beraktivitas normal, sudah bisa bekerja, kembali ke kantornya, kembali ke pabrik perusahaannya, bisa memulai aktivitas sehari-hari, bisa pergi ke masjid untuk pergi sholat. Semangat menjalani aktivitas sehari-hari, jangan pantang menyerah. Laki-laki usia 30 tahun datang dengan cedera kepala karena kecelakaan kerja. Datang ke rumah sakit Mandaya ke IGD dengan keadaan kondisi tidak sadarkan diri dan kelemahan tubuh sisi sebelah kiri. Kecelakaan yang emergensi dan harus segera dioperasi karena pendarahan di otak sudah menggumpal, jadi harus cepat-cepat ditindak, dioperasi. Jika tidak dilakukan operasi atau dilakukan tindakan segera ya bisa fatal, akibatnya bisa kematian. Kedua adalah pasien bisa menyebabkan kecacatan atau kelumpuhan atau menyebabkan gangguan fungsi otak lainnya. Kenapa harus segera ditangani? Jadi karena pada kasus ini terjadi perdarahan otak, di mana perdarahan tersebut sifatnya progresif, terus-terusan darahnya mengalir keluar sehingga menyebabkan penekanan pada beberapa jaringan otak, di mana fungsi-fungsi otak salah satunya adalah untuk mengatur jantung dan nafas. Jadi kondisi itu merupakan kondisi yang sangat emergensi, di mana kita harus melakukan pertolongan terhadap pasien berupa operasi yang kita kenal dengan craniotomy. Untuk craniotomy sendiri adalah satu prosedur bedah saraf di mana kita membuka tulang dari kepala dari pasien, kemudian kita identifikasi patologis atau penyebab dari perdarahan tersebut, sekaligus kita melakukan evakuasi atau pengambilan bekuan darah yang ada di kepala pasien. Setelah dioperasi, suami saya langsung masuk ke ruang ICU. Ya, setelah dilakukan operasi yang berjalan lancar, pasien dirawat di ICU. Selama di ICU, kita pacu untuk bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala dengan bantuan fisioterapi. Jadi pada saat pasien dirawat di ICU, kita sudah lakukan fisioterapi. Jadi pasien ini selama perawatan, kita rawat selama 1 bulan. Yang tadinya terdapat penurunan kesadaran, kelemahan tubuh sisi sebelah kiri, kita rawat intensif di ICU kurang lebih sekitar 3 minggu, kemudian 1 minggu di ruang rawat inap biasa. Pada saat saya lihat, saat ketemu dengan pasien dan keluarga pasien, mungkin prognosisnya atau peluang hidupnya 50-50 ya pada saat itu. Jadi saya sampaikan kepada keluarga bahwa kemungkinan bertahan hidupnya pun 50-50. Suami saya belum sadarkan diri, belum bisa bergerak, belum bisa ngomong juga. Bagian tubuh yang sebelah kiri itu tidak berfungsi sama sekali, jadi lumpuh. Dan Dokter Andre itu sudah menyarankan untuk rutin fisioterapi. Setelah tindakan memang kesadaran pasien relatif membaik, namun sisi kiri masih tetap lemah dan kita support dengan fisioterapi. Setelah pasca koma saya ada perkembangan di fisioterapi rutin. Dari rawat inap sampai rawat jalan sampai saat ini ya pasien ini sudah melewati fase selama 1 tahun. Kita lakukan perawatan baik itu rawat inap dan rawat jalan. Alhamdulillah progresnya semakin membaik terhadap pasien ini. Sebelum fisioterapi, bagian saya yang kiri itu nggak bisa bergerak sama sekali, hampir kayak mau lumpuh gitu, sama sekali nggak bisa gerak. Kaki aja ngangkat susah, nggak bisa ngangkat, tangan aja susah, nggak bisa ngangkat. Mau sujud aja udah nggak bisa. Setelah di fisioterapi, alhamdulillah udah ada perkembangan, udah bisa mandiri sekarang. Sekarang alhamdulillah udah bisa ngangkat, udah bisa, tangannya udah bisa gerak, udah bisa jalan, alhamdulillah. Udah ke kamar mandi bisa mandiri, pokoknya mandi udah bisa sendiri, ke belakang udah bisa sendiri. Yang pasti motivasi dari keluarga ya, kelihatan memang motivasi keluarga yang mendampingi pasien terus-terusan, terus eager keinginan pasien untuk sembuh, dan perawatan, terutama perawatan di rumah sakit
Mandaya Karawang, di tim ICU, dan tim ruangan juga menurut saya sangat mumpuni untuk melakukan perawatan pasien-pasien seperti ini. Terima kasih untuk Dr. Andre yang selalu memantau kondisi saya untuk perkembangan saya, sudah membantu selama setahun lebih. Pasien sudah bisa beraktivitas normal, sudah bisa bekerja, kembali ke kantornya, kembali ke pabrik perusahaannya, bisa memulai aktivitas sehari-hari, bisa pergi ke masjid untuk pergi sholat. Semangat menjalani aktivitas sehari-hari, jangan pantang menyerah.